Jazakallah khairan. Cek, cek. Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat. Semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini suaranya jelas ini? Jelas? Coba boleh angkat di Marbat. Baca ya apa sebabnya pun kode ini. Coba boleh ang volumenya coba. Ini kena storing. Nah, tuh. Cek. Nah, ini baru suara anak. Taib, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan melanjutkan pengajian kita, yaitu membaca kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah, landasan-landasan iman sesuai dengan Alkitab
sesuai dengan as-sunnah. Apa itu Alkitab, santri? Al-Quran. Apa itu as-sunnah? Hadis. Sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita lanjut di tanggal 24 Januari 2026 bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1447 Hijriyah. Sya'ban. Setelah Sya'ban bulan apa? Bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Para salaf kita dahulu, mereka kalau sudah memasuki bulan Sya'ban, mereka serius untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai berpuasa, mulai mereka membaca Al-Quran. Bahkan di antara mereka diceritakan bahwasanya mereka menutup tokonya, menutup kiosnya di bulan Sya'ban. Untuk apa? Full untuk membaca Al-Quran. Kalian punya toko? Mana toko kalian? Enggak ada toko kalian. Maka mari maksimalkan, mumpung kalian gak sibuk dengan toko, maksimalkan untuk membaca Al-Quran. Makanya bulan ini juga dinamakan dia Syahrul Qurra, bulannya Al-Qurra. Apa arti Qurra? Para pembaca Al-Quran. Kenapa dinamakan bulan para pembaca? Karena di bulan ini orang mulai berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran. Maka kalian silahkan perbanyak membaca Al-Quran di bulan ini. Karena bulan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu fi," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah bulan yang manusia melalaikannya. Lalai orang di bulan ini. Oleh karenanya mari perbanyak ibadah, karena ibadah di waktu lalai itu pahalanya besar, ikhwan. Ibadah di waktu lalai itu pahalanya besar. Maka mari perbanyak beribadah, terutama membaca Al-Quran. Sekarang tanggal berapa sekarang? 5 Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan usia kita diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan sampai kita berjumpa dengan Lailatul Qadar. Allahumma amin. Taib, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di pembahasan atau pasal yang ketiga, yaitu tauhid asma dan sifat. Tauhid tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dan kita masih di contoh penetapan nama dan sifat Allah, tentunya yang ada dalam Al-Quran. Kemarin sudah kita bahas di antara nama Allah Al-Ulu. Apa arti Al-Ulu, ya kawan? Yang maha tinggi, tinggi zatnya, tinggi kekuasaannya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tinggi zatnya. Kemudian yang kedua, kita juga sudah
baca di antara sifat Allah adalah al-istiwa, yaitu bersemayam. Ya, dua-duanya ini sudah kita baca dalilnya. Dua-duanya ini berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita akan lanjut ke contoh berikutnya dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Hayah man yaqra? Abdul Hakim iqra. Enggak ada baterainya. Salin mic nama bermat. Baik, ayah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala al-kalam, yakni berkata-kata. Baik, di antara sifat Allah adalah al-kalam. Kalamun yatakallamu. Apa nama al-kalam? Berbicara, berkata-kata. Ini nama al-kalam. Berarti di antara sifat Allah dia berbicara. Allah itu berbicara. Manusia berbicara atau tidak? Berbicara. Ini tiang masjid ini berbicara apa tidak? Tiang itu bicara apa enggak? Pernah didengar suaranya? Pernah ada ngomong? Nah, tiang itu bicara apa enggak? Enggak, dia bicara. Ini air ini bicara apa enggak? Tidak. Ya, jadi ada benda berbicara, ada yang tidak berbicara. Manusia bicara, dia semut berbicara. Ya. Nah, di sini dikatakan, baca. Sifat kalam dari segi jenisnya merupakan sifat zatiyah, dan dari segi satuan personalnya merupakan sifat fi'liyah. Nah, al-kalam dia itu sifat zatiyah dan juga termasuk sifat fi'liyah. Apa nama sifat zat? Hah? Apa sifat zat? Ayo, yang mana ngomong ini? Hah? Yang terkandung mirip. Hah? Ayo, yang melekat pada dirinya, tidak terpisah dari dirinya. Ini zat. Ini sifat zat. Ayo, ini siapa namanya yang enggak pakai songkok? Mana songkoknya Iza? Hilang di asrama? Ketinggalan. Kenapa ditinggalin? Kenapa lupa? Getok dirinya, getok. Nah, berdiri, Iza, berdiri. Berdiri. Nah, sekarang Iza ini dia adalah manusia yang berbicara atau tidak? Berbicara. Ini sekarang tiang musalla, tiang masjid ini berbicara atau tidak? Tidak berbicara. Berarti zatnya tiang itu dia tidak berbicara. Adapun Iza zatnya berbicara atau tidak? Berbicara. Ini namanya sifat zatiyahnya melekat pada dirinya. Nah, sekarang bicara coba. Sekarang berbicara coba. Hah? Subhanallah dia bilang. Nah, di saat dia berbicara barusan itu namanya sifat fi'liyah. Sifat apa? Fi'liyah, dia berbuat, dia melakukannya. Jadi di saat dia melakukannya itu namanya sifat fi'liyah, dan zatnya dia ini adalah benda yang berbicara. Sedangkan tiang ini zatnya benda yang tidak berbicara. Kalau Iza zatnya dia benda yang
berbicara. Itu zat, sifat zatiyahnya. Nah, begitu dia berbicara, itu dinamakan sifat fi'liyahnya, dia melakukannya. Apa nama fi'liyah? Yakni dia melakukannya kapan dia berkehendak. Allah naik, Allah turun, kapan dia mau, itulah perbuatannya. Ya, nah berbicara juga demikian, sifat zatnya dia ini berbicara, kapan dia mau, di saat dia melakukannya, maka itu adalah sifat fi'liyahnya. Paham kalian santri? Bisa kalian bedakan antara sifat zatiyah dengan sifat fi'liyah? Hah? Khalas, bisa. Jazakallah khairan. Alhamdulillah. Baik. Di antara sifat Allah adalah al-kalam. Ayo kita tulis sekarang. Di antara sifat Allah adalah berbicara. Yang kedua, dan sifat ini termasuk sifat zatiyah dan fi'liyah. Sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Maka di sana ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah, ada sifat yang dua-duanya masuk, zatiyah dan fi'liyah. Nah, berbicara itu adalah di antara sifat yang zatiyah dan juga dia fi'liyah. Tulis ya ikhwan, tulis. Khalas. Baik, sambil jalan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata-kata kapan saja Dia kehendaki, dan bagaimana yang Dia kehendaki dengan perkataan yang dapat didengar. Ini bukti kalau kalam itu sifat fi'liyah. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kapan saja Dia kehendaki, bagaimana yang Dia kehendaki, dan dengan perkataan yang dapat didengar. Ini menunjukkan bahwasanya sifat kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat fi'liyah. Sebagaimana sifat fi'liyah yaitu turun, misal Allah bisa turun kapanpun Dia mau, dimanapun Dia mau. Ini termasuk sifat fi'liyah. Sifat zatiyah mana contohnya ikhwan? Allah mendengar, Allah melihat, itu adalah sifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Dan dengan perkataan yang dapat didengar. Ini dikatakan di sini Allah berbicara dengan perkataan yang dapat didengar. Sekarang ditulis ya Mak di sini didengar. Karena sebagian orang mengatakan Allah berbicara tanpa suara dan tanpa huruf katanya. Kenapa? Karena kalau dibilang Allah berbicara dengan suara, dengan huruf, maka sama dia seperti makhluk katanya. Kenapa dia sama seperti makhluk? Karena kalau menggunakan huruf berarti ada makharijul hurufnya. Mana makharijul huruf ya kawan? Akan ada tenggorokan, akan ada lisan, akan ada bibir. Kan di sana dia makharijul huruf itu. Nah, di mana makharijul huruf ya kawan? Lidahnya maju, dha, kho, ya, sa, dan lain sebagainya. Kalau ada huruf berarti ada makharijul huruf.
Kalau ada makharijul huruf maka sama dia kayak manusia. Maka ya sudah, bilang Allah berbicara tapi tanpa suara, tanpa huruf, agar tidak sama dengan manusia katanya. Nah, makanya di sini ditekankan di sini Allah berbicara dengan suara yang dapat didengar dan dapat ditulis. Mana buktinya bisa ditulis, ya ikhwan? Al-Qur'an. Al-Qur'an bisa ditulis atau tidak? Bisa ditulis. Kita nukilkan sedikit di sini tentang kalamullah. Ya. Syekh Dr. Ahmad bin Atiyah Al-Ghamidi, beliau mengatakan dalam tesisnya atau disertasinya, beliau mengatakan yara anna itsbata dzalik yaqtadi tashbihallahi bi khalqihi. Sebagian orang beranggapan bahwasanya menetapkan Allah itu berbicara dengan suara dan dengan huruf itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya katanya. Bagaimana maksudnya? Fi an yakuna lahu makharijul huruf wal aswat. Karena berarti kalau Allah berbicara dengan suara dan dengan huruf, maka Allah itu memiliki makharijul huruf. Fayakunu kalamuhu yushbihu kalama khalqih. Maka dengan demikian sifat kalamnya Allah akan sama dengan sifat kalamnya manusia katanya. Li'annal harfa was-saut min sifati kalamil makhluqin katanya. Karena huruf dan suara itu diantara sifat berbicaranya makhluk katanya. Kata siapa ini? Kata orang-orang yang menafikan suara dan huruf. Ya. Kemudian beliau mengatakan, man sya'ul khata' fi hadhil mas'alah huwa adamut tafriq wal mubayanati bainal khaliq wasifati wal makhluk wasifati. Yang menjadi kesalahan dalam hal ini, kata beliau, karena tidak dibedakan antara pencipta dengan sifat-sifatnya dan makhluk dengan sifat-sifatnya. Berarti dia menafikan suara gara-gara dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Mana maksudnya dia menafikan suara gara-gara dia menyerupakan Allah dengan makhluk? Mana maksudnya, ikhwan? Karena mereka tidak akan menafikan sifat Allah, melainkan setelah mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Makanya dihapus sifat itu. Ya, kita kasih kalian di sini biar lebih jelas. Sekarang suara. Ini mereka hapus sifat ini. Kenapa mereka hapus? Karena kata mereka, kalau Allah bersuara, maka akan sama dengan makhluk katanya. Akan sama dengan makhluk. Karena Allah sama dengan makhluk, maka mari kita hapus katanya. Hapus sifat ini. Maka sebelum mereka menghapus, pasti mereka itu menyamakan dulu. Sama seperti misal sifat turun bagi Allah. Mereka hapus sifat itu. Yang kedua sekarang misalkan masalah turun. Mereka mengatakan kalau Allah turun berarti sama dia seperti makhluk. Supaya tidak sama, mari hapus sifat turun. Makanya rata-rata sebelum mereka menghapus, mereka menyamakan dulu dengan makhluk. Makanya muncullah kaidah ulama kita mengatakan, kaidah penting sekali ikhwan. Ya, ulama kita mengatakan
kullu mu'attilin musyabbih wa laisa kullu musyabbihin mu'attil. Nah, ini kaidah dari ulama kita ini. Bisa kelihatan tulisannya? Apa artinya, ikhwan? Semua yang menghapus itu pasti menyerupakan. Semua orang yang menghapus dia itu menyerupakan. Dan tidak semua yang menyerupakan itu menghapus. Ya, semua yang menyerupakan. Siapa menyerupakan tadi? Semua yang meniadakan. Mana contohnya meniadakan? Meniadakan suara bagi Allah. Ini yang meniadakan ini, ya, mereka sebelum meniadakan apa yang terjadi? Menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Jadi sebelum dia menghapus suara, dia serupakan dulu dengan makhluk. Makanya semua yang menafikan ini pasti dia menyerupakan dulu. Dan tidak semua yang menyerupakan itu ujungnya menafikan. Di antaranya Rafidhah. Orang Rafidhah dia menyamakan Allah dengan seorang pemuda yang gagah. Orang Rafidhah menyerupakan Allah dengan seorang pemuda yang gagah, waliyadzubillah. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, di sana banyak orang yang menghapus sifat Allah. Apa sebabnya menghapus? Karena menyerupakannya dengan makhluk. Contohnya tadi suara tadi di atas. Mereka hapus suara ini. Kenapa dihapus? Karena disamakan dengan makhluk. Nengke muntah tetepang suara ini berarti pada yang tekenca makhluk. Demikian pula dengan sifat turun, mereka hapus. Kenapa? Karena sebelum dihapus mereka samakan sifat turun itu seperti sifat makhluk. Mereka samakan sifat di atas dengan sifat makhluk. Angka hapusnya payu Allah bersemayam di atas aras itu. Mau di atas aras kan pada meradile di atas waliyadzubillah. Akhirnya karena disamakan dengan makhluk supaya tidak sama di pikiran mereka, dihapus. Makanya rata-rata mereka yang menghapus sifat itu, sebelum menghapus mereka apa? Menyerupakan dulu dengan makhluk. Nah, demikian pula dengan masalah suara ini, kata beliau, ya, mereka jadi masalahnya adalah mereka ini tidak membedakan antara suara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kemudian dikatakan fa inna salaf muttafiqun ala tamyiz baina sautir rabb wa sautil abdi. Para salaf sepakat bahwasanya beda tentu suara Allah dengan suara makhluk, beda. Muttafiquna ala anna Allah takallama bil Qur'an alladhi anzalahu ala nabihi sallallahu alaihi wasallam hurufihi wa ma'ani. Dan para salaf sepakat bahwasanya Allah berbicara dengan Al-Qur'an itu. Allah menurunkan Al-Qur'an itu, ya, menurunkan Al-Qur'an itu hurufnya dan maknanya. Wa annahu yunadi ibadahu bisautihi, dan Allah memanggil hambanya dengan suaranya. Ini perkataan beliau, berarti para salaf menetapkan adanya suara di dalam kalam Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita baca ucapan Al-Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, beliau mengatakan innal kalama la yakunu illa min jawfin. Mereka mengatakan amma qauluhum innal kalam la yakunu illa min jawfin wa famin wa syafatain wa lisan. Adapun ucapan para zanadiqah. Apa arti zanadiqah ya ikhwan? Dari kata zindiq. Apa zindiq? Hah? Orang yang ingin merusak agama, ini zindiq. Orang yang ingin merusak agama. Nah, kata Imam Ahmad, adapun ucapan para zindiq yang mengatakan bahwasanya
ucapan atau kalam itu tidak akan terjadi melainkan kalau ada jauf, bagian rongga. Jauf artinya apa? Rongga. Manusia ada rongganya atau tidak ini? Ada rongga di dalam tenggorokan dan lain sebagainya. Wafam dan mulut, wasyafatain dan dua bibir, walisan kemudian lisan, wa adawat dan alat-alat yang lain. Ya. Alaisallahu qala lis samawati wal ard. Ini bantahan dari beliau. Jadi para zindik mengatakan bahwasanya yang namanya kalam itu tidak akan terjadi melainkan kalau memiliki rongga, memiliki mulut, memiliki bibir, lisan, memiliki alat-alat yang lain. Karena para zindik menghapus sifat ini, sifat al-kalam. Maka beliau mengatakan, bukankah Allah berbicara kepada langit dan bumi? I'tina tau'an aw karhan qalata ataina ta'i'in. Allah berkata kepada langit dan kepada bumi, datanglah kalian wahai langit dan bumi, dalam kondisi rela maupun dalam kondisi terpaksa. Datanglah wahai langit dan bumi. Qalata, mereka berdua mengatakan. Siapa berdua itu? Langit dan bumi. Langit dan bumi berkata, ataina ta'i'in, kami datang kepadamu ya Allah dengan penuh ketundukan, katanya. Nah sekarang bumi ini mana mulutnya ikhwan? Mana bibirnya? Mana tenggorokannya? Mana lidahnya bumi ini? Enggak ada. Tapi apakah bumi berbicara? Berbicara, kata Allah Subhanahu wa taala. Bumi mengatakan, kami datang kepadamu ya Allah dengan penuh sukarela. Kemudian kata Imam Ahmad, taraha annaha qalat bijawf wa fam wa syafatain wa lisan wa adawat. Apakah engkau melihat bumi dan langit ini berbicara dengan rongga, dengan mulut, dengan bibir, dengan lidah, dengan alat-alat yang lain? Tentu enggak ada. Tapi Allah mengatakan dia berbicara, kita harus beriman bumi ini berbicara, langit itu berbicara. Ngumbe yang kuna berbicara para jamaah? Wallahu a'lam, enggak tahu kita kaifiatnya. Yang penting kita imani bumi berbicara, dia kepada Allah. Langit berbicara, dia kepada Allah. Waqal, dan Allah juga berfirman, wasakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna. Nanti dia. Nah, wasakharna ma'a Dawud al-jibal, dan kami tundukkan bersama Daud gunung-gunung. Nah, gunung tunduk kepada Nabi Daud. Sudah, Bu? Nah, gunung tunduk kepada Nabi Daud, dan Allah mengatakan gunung itu yusabbihna. Gunung itu bertasbih. Nah, gunung itu bertasbih, berbicara, dia gunung itu bertasbih. Apa nama bertasbih? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian beliau mengatakan, ataraha sabbahat bijauf. Apakah engkau lihat dia bertasbih dengan ada rongga, dengan mulut, dengan lidah, dengan dua bibir? Enggak ada itu, tapi dia bisa berbicara, dia bisa bertasbih. Kemudian beliau mengatakan, wal jawarih it syahadat 'alal kuffar. Demikian pula dengan anggota badan, di saat dia bersaksi di hadapan orang-orang kafir, ya, anggota badan ini mengatakan, lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahul ladzi antaqa kulla syai. Orang kafir berkata kepada tubuh-tubuhnya, kenapa engkau bersaksi atas kami? Kenapa wahai tubuh-tubuh engkau lawan kami? Maka tubuh itu menjawab, Allah yang bikin kami berbicara, dan dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu bisa berbicara. Bercakap dia ini, ya, antara orang kafir dengan tubuhnya bercakap dia. Hai tubuh, kenapa engkau bicara? Kulitnya berbicara, tangannya berbicara, kakinya berbicara.
Kemudian Imam Ahmad mengatakan ataraha annaha nataqat bi jaufin wa famin wa lisan. Apakah engkau akan lihat dia kulit ini nanti berbicara dengan rongga, dengan mulut, dengan lidah? Arak ke lidahna lendong ini. Arak lidahna lendong kan dia arak ini. Tapi bisa dia berbicara, dijadikan dia berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinna antaqaha kaifa sya'. Tapi Allah menjadikannya berbicara bagaimanapun Allah ingin. Wa kadzalika Allah takallama kaifa sya'. Demikian pula Allah dia berbicara bagaimanapun dia berkehendak, min ghairi an yaqula bi jaufin wala famin wala syafatain wala lisan. Allah berbicara, tetap berbicara walaupun tidak ada rongga, tidak ada mulut, tidak ada bibir, tidak ada lidah, kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ini bisa kita lihat bagaimana bantahan beliau terhadap Al-Jahmiyah. Dan banyak lagi di sini sebenarnya ya ucapan-ucapan, tapi terakhir kita ambil ucapan Al-Imam Al-Maqdisi berkaitan dengan hal ini. Ya, Imam Al-Maqdisi masalah al-kalam bi sautin wa harfin, beliau mengatakan anna kalam Allah bi harfin wa sautin wa rawa Abdullah bin Mas'ud, telah diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza takallama Allahu bil wahyi, kalau Allah berbicara menyampaikan wahyunya, sami'a sautahu ahlus sama, maka suara Allah didengar oleh penduduk langit. Suara Allah didengar oleh penduduk langit. Berarti Allah berbicara dengan suara atau tidak? Dengan suara atau tidak? Dengan suara. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Sami'a sautahu, didengar suara Allah oleh penduduk langit. Jikalau Allah menyampaikan wahyunya, maka didengar suaranya oleh penduduk langit. Tapi kayak tadi, kenapa suara ini dihapus oleh orang? Kenapa? Kenapa, Pendi? Aiyah, karena mereka menganggap kalau kita tetapkan suara bagi Allah, maka kita akan menyerupakan sifat kalam Allah seperti sifat kalamnya makhluk, katanya. Sedangkan dalam hadis jelas, di saat Allah memberi wahyu, maka suaranya didengar oleh penduduk langit. Kajarris silsilati ala Safwan, bahkan suaranya itu seperti gemerincing rantai yang ditarik di atas batu. Ya, sangat menakutkan suaranya itu. Fayakhiruna sujada, maka langsung para malaikat sujud di saat mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan malaikat sampai pingsan dia mendengar wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala di saat Allah memberikan perintah-perintahnya. Wa qaulul qail bi anna al-harfa was-saut la yakuna illa min makharij batilun wa muhal, kata beliau. Imam Al-Maqdisi mengatakan ucapan orang yang mengatakan ya bahwasanya huruf dan suara itu tidaklah melainkan dari makharijul huruf, maka ucapan ini adalah batil dan mustahil, kata beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqul hal min mazid. Di hari di saat kami berkata kepada Jahannam, apakah engkau sudah penuh? Maka Jahannam mengatakan hal min mazid. Jahannam berkata ini, Jahannam berbicara, Jahannam juga. Neraka itu berbicara dia. Neraka mengatakan apa?
arak ke perumbu malik ngene neraka. Ya Allah bertanya kepada neraka, wahai neraka, apakah kamu sudah penuh? Apa enggak neraka? Arak ke perumbu, kata neraka itu. Ya, dalam hati dia belum penuh. Wa kadzalika qala azza wa jalla ikhbaran 'anis sama'i wal ard annahuma qalata ataina ta'i'in, kata beliau. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang langit dan bumi, bahwasanya langit dan bumi mengatakan ataina ta'i'in, kami datang kepadamu ya Allah dengan penuh tunduk. Fahasalal qawlu min ghairi makharij. Di sini jelas terjadi berbicara walaupun tanpa tempat keluarnya suara. Tanpa rongga, tanpa lidah, tanpa dua bibir, tetap terjadi yang namanya berbicara. Wa ruwiya 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kallamahu adh-dhira'ul masmumah. Bahkan dalam sebuah riwayat kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diajak bicara, bukan diajak bicara ya, berbicara kepadanya paha yang diracunin itu. Paha yang diracunin, paha kambing yang diracunin, kemudian yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diundang makan kambing oleh perempuan Yahudi, para santri. Perempuan Yahudi ini ingin meracuni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan racun itu ditaruh di paha kambing. Kenapa paha kambing? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam paling suka pahanya kambing itu. Semua kambing itu diracunin sama dia perempuan ini, tapi di pahanya ditaruh banyak sekali racun di sana. Karena dia tahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam paling suka makan pahanya. Nah, di saat beliau makan sedikit, berbicara dia katanya paha kambing itu. Mengabari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia diracunin, ditaruh racun di pahanya, sehingga beliau lepas, masuk cuman sedikit. Kalau yang lain nggak tahu, sahabat yang lain banyak sahabat terus dimakan. Ini sahabat yang memakannya ini mati, dia meninggal dia gara-gara makan kambing itu. Kalau beliau begitu cicipi sedikit, berbicara, ngomong, dia katanya paha itu, sehingga beliau lepas, nggak jadi beliau lanjutkan makan. Tapi walaupun beliau makan sedikit, di akhir hayatnya beliau mengatakan masih saya rasakan racun yang diberi oleh perempuan Yahudiyah itu, katanya. Intinya di sini bahwasanya paha itu ngomong dia. Nah, sekarang pertanyaannya, paha itu punya ke dia lidah paha itu? Punya ke dia bibir paha itu? Kan enggak dia punya. Tapi dibilang dia berbicara, tentu kaifiatnya wallahu taala a'lam. Intinya bahwasanya kata beliau, kata Al-Imam Al-Maqdisi di sini, yang namanya berbicara, berbicara sudah. Kemudian jangan dihapus kata saut, kata bersuara. Ya, karena datang juga dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara. Orang-orang menghapus kata suara ini, apa sebabnya menghapus kata suara tadi? Karena mereka menyerupakan suara Allah dengan suara makhluk, akhirnya suara itu dihapus. Demikian pula dengan sifat-sifat yang lain, sifat turun ini mereka hapus karena mereka menyamakan sifat turun Allah dengan sifat makhluk, akhirnya dihapus. Maka ada kaidah, setiap yang menghapus itu pasti menyerupakan, dan tidak semua yang menyerupakan itu menghapus. Baik, ini catatan sampingan ya ikhwan tentang ucapan Allah dengan huruf dan dengan suara. Lanjut baca, Abdul Hakim. Sifat kalam ditunjukkan oleh dalil-dalil dari kitab dan sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kallamallahu Musa taklima." Dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma jaa'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik." Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, "Berkatalah Musa,
Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau. Baik, di sini ada kata wa kallamahu rabbuh. Ya. Dan Allah Ta'ala berfirman langsung kepadanya. Allah Ta'ala langsung berfirman, yakni berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihi salam. Makanya ciri khas Nabi Musa, dia adalah orang yang langsung diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Dan dalilnya dari sunnah adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihtajji." Langsung baca artinya. Nabi Adam dan Nabi Musa beradu argumentasi. Musa berkata kepadanya, "Wahai Adam, engkau adalah bapak kami. Engkau telah menyebabkan kami kecewa dan engkau telah mengeluarkan kami dari surga." Adam menjawab, "Wahai Musa, Allah telah memilih engkau dengan berbicara langsung kepadamu, dan Dia telah menuliskan untukmu Taurat dengan tangannya." Nah, di sini disebutkan keistimewaan Nabi Musa oleh Nabi Adam. Di antara keistimewaan Nabi Musa, yaitu Nabi Musa diberi Taurat yang ditulis langsung oleh Allah. Taurat yang ditulis langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Musa adalah orang yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat berbicara. Ya, tentunya berbicara yang sesuai dengan kelayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, Allah berbicara dengan suara dan dengan apa, santri? Dengan huruf. Jayyid. Taib, ini mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan jelas. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan nanti setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila para jamaah harap sindikman jelas. Para jamaah julu sindikman para santri harap juluan nih deh, juluan. Memik noh, yang nunggu di mik noh. Ya. Wah, terjadi di waktu dia di Malaysia. Nggih, terus Kan kita harian ini kan keteluaran sedikit saja. nah, terus Jadi yang kita ikat tokol-tokol di situ gitu. Cina kita yang kafir datang ya kumpulan kami kan. Sini mari kumpulan kami. Orang tua yang itu lewat kan. Hai orang tua, sering-sering itu baca Quran, di sana dia punya isi tak ada salah, semua betul. dengan Tokeno ngono ida. Ya dong, Nah, terus kerja apa sebab kok ini yang kita kami nakal di pegoyan no. ini kita apa? Yang kita kami nakal tokol-tokol, dia aman jantak, istirahat. Terus tiba-tiba sudah baca Quran, kan oke? Dia sering-sering itu baca Quran, di sana dia punya isi tak ada salah, semua betul. Pertanyaannya terus, yang kita dengan kafir percaya dan kebenaran Quran aku diambil di penur. Nah, kalau dari Islam jangan arak gue tidak percaya dengar. la ilaha illallah. Nggih. Surat kan apa Ar-Rahman ala arsyis tawar gue tidak percaya ini dengarkan.
Jadi dia kita lebih apa dan kafir. Nangka janana. Ndek kita lebihan ke jalan kafir no ini. Iya, jadi memang ini bahwasanya luwe dengan si ndek na militan Islam no. Tahu na ya kebenaran Islam no, lagu ni militan Islam. Ndek na milih ngenang la ilaha illallah, ndek na milih mati tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal tahu na kena Quran no. Tahu na kena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah angkuna si nenau kebenarannya? Apakah cukup gin mia itamu Islam? Ndek man cukup. Sampai ngenang la ilaha illallah lengkap dengan syaratnya, dan dia mengatakan Muhammad Rasulullah lengkap dengan syaratnya baru itamu Islam. Nah, nengka berarti dengan kafir no ini annya lebih sedu keceringan Islam no ke ngendeng. Bisa jadi karena kejahilan. Bisa jadi karena apa? Kejahilan. Ya, buktina nengka luwe dengan Islam, la ilaha illallah. Dia mengatakan la ilaha illallah. Lagu dina tok konsekuensina la ilaha illallah no. Baka syirik gawena. Syirik gawena leka padahal dia mengatakan la ilaha illallah. Adapun Abu Lahab dik nemili ngenang la ilaha illallah. Abu Jahal dik nemili ngenang la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia tahu makna dan konsekuensi la ilaha illallah. Berarti mereka lebih mengetahui makna la ilaha illallah daripada orang Islam sekarang ini. Apa sebabnya? Kejahilan sebabnya. Nah ngonek no toke no mengatakan semua di Quran benar kan? Lagu luwih dengan Islam nengke ndek nasadu ar-Rahman alal arsistawa ngandang. Apa sebabnya? Mara baru kejahilan. Ya kejahilan. Nangka kata ada yang tersampeang ini, ada yang sampeang. Ya sang nengke ruana na badengar satu sekali ndek deman doang temer ruana. Jemaah ruana satu sekali, kedua mulai ada yang tema sampai 1000 kali dengar baru yakin ruana alhamdulillah. Angka ada yang terus doang sampai yang dengan cara yang bijak. Sulun-sulun ngenokat nah karena ya tahu na sih ya cuman dia boleh beriman. Di sana dia punya isi tak ada salah semua betul. Masya Allah, sukul bahasa Malaysia ini di sana dia punya isi tak ada salah. Tak salah semua betul. Sukul bahasa Malaysia. Iya lagu ini dia bermanfaat buat dia kalau dia tidak mengatakan 2 kalimat syahadat, ya berla ilaha illallah dan bermuhammad Rasulullah. Dara gunana sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat beserta dengan syarat-syaratnya. Yang kedua, terus lanjut. Misalnya kita yang dari imam maghrib nih. Nah, terus Cara mau 2 rakaat lalu salam itu jadi imammu. Dia kena batal salam itu terlangsung terus. Jadi ide jadi imam. Baru dia 2 rakaat tiba-tiba salam. Setelah salam langsung itu uras malik untuk menyempurna yang milu makmum uras terus. Dari sekian rakaat salam terus ngono ke kenapa ini? Ndek kena batal salatno. Ngono pertanyaannya, ndek kena batal. Ya yang penting langsung berdiri. Jadi begitu 2 rakaat salam tiba-tiba makmum menegur, "Woi, kurang salatno." Mana makmum? Maka langsung uras. Uras kali sekian rakaat, setelah 1 rakaat tahiyat, sebelum salam sujud dulu. Sujud sahwi. Baru setelah itu kemudian salam. Hah? Dia ngulangin sah soalnya. Nabi tapi wah ya lupa endah. 2 rakaat asarno tiba-tiba salam ya. Tadu Nabi ente ngono. Suwe sahabat ampu ara rani bekatuan. Ya Rasulullah, ia teringkaskeun ke salatnu, ngana. Jarak ke 4 rakaat jadi 2 ke nengke, ngana.
Nabi itu berkatuan terus masa 2 rakaat itu sholat ini? Iya 2 rakaat tidak sholat baru ya Rasulullah. Langsung kemudian dilengkapi 2 rakaat berikutnya. Terjadi ngomong ini terjadi. Lagi walaupun demikian uras 2 rakaat, kemudian sujud sahwi, kemudian salam, sah sholat. Dia dulak ngulang ya. Jelas tidak? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silakan. Ambil mic-nya nih, kata mic-nya. Abu. Wafikum barakallah. Ya, silakan. Setiap disebut perbuatan Allah itu kok timbul saja di benak hati kita kepada perbuatan makhluk. Bagaimana obatnya? Jadi memang itu musuh kita syaitan. Ya, itulah dia musuh kita syaitan. Ingin mengganggu tauhid kita. Ingin mengganggu tauhid kita. Karena konsekuensi tauhid tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Saat menyebut Allah mendengar, langsung muncul di benakno, telinga langsung muncul. Ini gangguan syaitan ini, maka jangan diikuti, jangan digubris. Langsung ingat firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'. Allah ndek pada kenca apapun juga. Begitu kita nyebut masalah al-kalam, Allah berbicara, langsung muncul mulut. Ya, langsung muncul itu. Dari mana munculnya? Dari syaitan menggoda kita. Maka langsung ingat firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan apapun juga. Lawan dia. Ya, jangan dipelihara. Memeliharanya ini bahaya. Ya, begitu kita bilang Allah mendengar, kepikir langsung telinga langsung. Oh, berarti ngene. Terus tuang sebut simpen ya. Ini yang masalah. Tapi kalau langsung dilawan, Allah tidak sama dengan apapun juga, aman, selesai dia. Dan itulah orang yang beriman. Begitu dapat tantangan, dilawan, dihilangkan tantangan itu. Mara buruk, begitu kita nyebut masalah mendengar, muncul tantangan dari syaitan. Berarti Allah beri telinga, karena syaitan lawan dia. Ndek nengano, nanti laisa kamitslihi syai', selesai sudah. Karena apapun yang tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kita harus tawakuf, tidak menafikannya dan tidak pula menetapkannya. Tidak disebut telinga, bahkan tidak disebut. Tidak disebut lidah, tidak disebut mulut, maka jangan kita sebut. Ya, cukup Allah berbicara, Allah mendengar. Jadi itu dari syaitan. Lawan dia. Jangan dipelihara. Begitu kita melawannya, itulah keimanan. Begitu kita lawan dia, itulah keimanan. Tidak mengapa, selama terus kita lawan. Mudah-mudahan jelas. Wallahu ta'ala a'lam. Masyarakat para jamaah, melalui kertas dengan satri ini. Tidak ruana, darah. Arak ruana, betul kena kena. Terwan ruana menara. Masalah kejahilan, Ustaz. Ya. Banyak juga yang tidak jahil, yang dari Timur Tengah juga, tapi datang-datang sering. Ya, jadi agama ini dia nggak ngelihat person, nggak. Agama ini ngelihatnya apa? Dalil yang dia lihat, Al-Quran dan hadis. Ya, jadi tidak ada terkecoh gara-gara Mekah, no. Tidak ada terkecoh gara-gara Madinah, no. Jangan. Oh ini Syekh Madinah endah, Syekh Habarana Mekah endah. Jangan lihat itu. Kalau terjadi perselisihan, apa kita lihat? Al-Quran dan hadis, selesai.
Dia memang jelas dalam Quran hadis, lihat perkataan para ulama dalam masalah ini. Perkataan para salaf, sahabat, tabi'in dan atba' at-tabi'in. Ino ya ilmu nokah. Ya, cuman kita sekarang lebih banyak melihat retorika, kita lihat. Lebih banyak kita lihat beluian senyumna kita. Besi lebih gagahan kita. Mendengar dengan debat, sekali kerja debat dua, ndek nang kita ilmu yang disampaikan apa kita senyumnya dilihat. Kan aneh ya, bagaimana kita berdebatin aja, berlomba senyum apa gitu. Ya, itu yang dia lihat. Jadi mari dalam agama ini ilmu jadi standar, ilmunya lihat, argumennya lihat. Ini nyambung enggak dengan argumentasi Islam? Bukan yang dia lihat adalah senyum, bukan. Ya, mudah-mudahan jelas. Jadi kejahilan masih masih. Maka mari pelan-pelan menyampaikannya. Kita sampaikan dia dengan penuh hikmah agar bisa diterima oleh banyak orang. Mudahan jelas, wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita baca pertanyaan santri. Berarti pertanyaannya santri nih, tapi berkaitan berhubung waktu ini. Jika kita makan makanan haram, daging kita ikut haram, itu menyebabkan doa kita tidak dikabulkan. Pertanyaannya, jika kita bertobat, berhenti ke haram daging kita, iya berhenti dia. Kalau kita tobat, maka berarti dia haram. Apa syarat tobat, ikhwan? Apa syarat tobat? Pertama, menyesal. Yang kedua, berhenti. Yang ketiga, berjanji. Berjanji apa? Tidak akan mengulangi. Kalau dia berkaitan dengan hak orang lain, yang keempat apa? Minta kehalalan. Ini yang keempat, minta apa? Kehalalan. Begitu minta kehalalan, daging yang tadinya haram berubah jadi apa? Halal jadinya. Ya, jadi ini dia 4 syarat kalau berkaitan dengan hak orang lain. Kalau berkaitan dengan hak Allah cukup 3. Berhenti. Kemudian yang kedua apa? Menyesal. Yang ketiga berjanji tidak akan mengulangi. Kalau itu hak Allah. Ya, misalkan masalah sholat, masalah puasa, masalah apa? Hak Allah. Tapi kalau berkaitan dengan hak manusia, tambah yang keempat, minta penghalalan. Dan hak manusia ini 3 hak manusia, ikhwan. Ya, 3 bentuk menzalimi manusia. Pertama, menzalimi apa? Menzalimi hartanya. Berarti kalau kalian ambil hartanya biar halal, kembalikan lagi hartanya. Yang kedua, menzaliminya dalam apa? Darahnya, zalimin darahnya. Maka kalau kalian sudah jagur orang, taubat kalian bagaimana? Kalian harus siap dijagur. Harus siap dijagur. Kalian nempelek orang, maka taubat kalian bagaimana? Harus siap ditempelek. Itu makanya jangan zalimin orang. Yang ketiga, menzalimi harga diri, ya ikhwan. Kalian nyumpak orang, menghina orang, menggibah orang, itu zalimin dia, itu zalimin dia. Makanya Nabi SAW saat haji wada beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum, kata beliau. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, harga diri kalian haram atas kalian itu, katanya. Dalam arti bukan hanya ngambil harta orang menzolim, itu enggak. Jagur orang juga zolimin ini. Kayaknya hati-hati yang besar-besar badannya ini, jangan mudah mukul adik-adiknya yang kecil. Itu kezoliman itu. Kalau enggak kalian bayar di dunia, di mana dibayar? Di akhirat nanti enggak akan dilupakan itu.
Ya, makanya dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya ada 3 jenis dosa ya kawan. Ada 3 jenis dosa. Pertama, dosa yang tidak akan diampuni. Yang kedua adalah dosa yang akan diampuni. Dan yang ketiga, dosa yang tidak akan dimaafkan. Tidak akan dilewati oleh Allah yang ketiga itu. Dosa yang pertama tidak akan diampuni, dosa syirik ndek negin ngampuni ini. Yang kedua yang akan diampuni, dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Dan yang ketiga, dosa yang tidak akan di-skip, pasti dipertanyakan. Itu dosa kepada manusia. Pasti ditanya itu. Kenapa kamu jeltek si fulan? Kenapa kamu jewer dia? Kenapa kamu santuk dia? Kenapa kamu gibahin dia? Kenapa kamu pasti ditanyakan, enggak akan lewat itu, enggak akan lewat. Oh, kita kan masih kecil, walaupun masih kecil. Bahkan dikatakan bukan hanya manusia, antar kambing yang punya tanduk menanduk kambing yang enggak punya tanduk, itu akan dihukum nanti di sana itu. Antar kambing ini yang bertanduk menanduk yang enggak punya tanduk akan dihukum di sana, dihakimi di sana untuk menegakkan keadilan di hari kiamat. Biar kiamat itu di hari akhirat adil benar-benar tegak di sana. Makanya walaupun kalian kita masih kecil akan diadili kalian. Makanya hati-hati ikhwan, zalimin teman, hati-hati. Jangan gara-gara kalian besar badannya semua maunya nendang orang, nyentak orang. Kalau dia enggak ridho, siap-siap nanti di sana. Ya, oleh karenanya ya menzalimi orang kalau kita tobat bisa dia jadi halal? Iya bisa. Dengan syarat yang keempat tadi, minta kehalalannya. Jelas kalian santri, hati-hati dengan bully ini, hati-hati dosa besar bully ini karena tidak akan dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada seorang yang mengatakan kepada temannya yang rajin beribadah, melihat hal itu dia langsung memvonis temannya itu dengan mengatakan, kamu ini riya. Apa hukumnya mengatakan hal tersebut kepada teman? Ini dosa, mengatakan demikian. Kenapa? Karena ini su'zon, ini ya ikhwan, su'zon. Riya itu di mana riya itu? Di hati. Bisa kalian melihat hati teman kalian? Enggak bisa kalian lihat hatinya, enggak bisa. Maka memvonis dia riya ini kedustaan, Ya, enggak bisa karena enggak bisa kita lihat. Harusnya kalau kalian lihat dia rajin, sab pertama, doakan dia apa kita bilang? Barakallahu fik, kita bilang. Mudah-mudahan Allah memberkahi usahamu. Ya, sedikit ibadahnya karena diberkahi, banyak jadi pahalanya. Sedikit rajinnya karena diberkahi, banyak jadi hasilnya. Itu berkah itu. Doakan dia. Barakallahu fiik, kita bilang. Nanti dia balas mengatakan apa? Wa fika barakallah. Saling doakan kita. Jangan ponis orang riya karena riya itu di dalam hati. Mengatakan orang riya itu kedustaan itu. Karena kita enggak bisa tahu isi hati seseorang. Wallahu taala a'lam. Ketika sholat tarawih ingin riya, namun di pertengahan ingat sama Allah, apakah pahala sholat tarawih kita full? Iya, insya Allah full. Ya, begitu dilawan maka kembali pahalanya ya ikhwan. Full pahalanya nanti itu. Di tengah sholat tarawih riya dia. Begitu dia takbir tarawih Allahu Akbar, liwat calon mertua misalnya. Langsung diperindah seduknya, ya, diperindah sedekapnya. Begitu dia sudah lewat mertua baru ingat, astaga saya riya tadi, katanya gitu. Ya, nyesal dia dalam hatinya. Maka begitu dia lawan riyanya, kembali pahalanya. Karena Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik.
Pahala yang tadi akan terhapus gara-gara riya. Begitu kita tobat, kembali lagi pahala itu. Ya, kembali lagi dia pahala tersebut. Maka lawan dia ikhwan. Kalau datang rasa-rasa riya, lawan dia, maka pahalanya akan kembali. Wallahu ta'ala a'lam. Apa ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj bertemu dengan Allah. Apakah Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, berbicara tentang kewajiban salat. Ya, makanya Nabi juga sallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan diajak berbicara oleh Allah. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam. Tapi itu berbicara dengan Allah memang ciri khas bagi Nabi Musa. Tapi apakah Nabi Muhammad SAW pernah diajak berbicara langsung oleh Allah? Iya, pernah. Ini diantaranya, yaitu di saat Isra dan Mi'raj. Dan apa yang dibicarakan di sana? Dibicarakan tentang sholat. Dan ini menunjukkan kedudukan sholat yang tinggi ya ikhwan. Satu-satunya ibadah yang langsung diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibadah yang lain melalui perantara siapa? Malaikat Jibril. Ini menunjukkan pentingnya salat. Makanya siapapun kalian nanti, jadi apapun kalian nanti, jangan yang namanya meninggalkan salat. Mau jadi apapun ikhwan. Karena kalau sudah salat kalian tinggalkan, enggak ada kenanya sudah kalian hidup. Enggak ada gunanya kalian hidup sudah. Karena begitu bertambah nyawa, justru dosanya akan bertambah. Ya, tapi jadi apapun kalian jangan sampai yang namanya meninggalkan salat. Karena itu beda antara kita dengan orang-orang kafir, yaitu salat. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diantara yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ini apa dibilang? Kalau kita wudhu sebelum tidur dan kita itu apa ini? Naik sujud, apa ini? Naik sujud. Wallahu taala alam, wallahu taala alam. Intinya ya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Razak juga, usahakan kalian itu tidur dalam kondisi yang baik. Tidur dalam kondisi yang baik. Ya, jangan sampai tidur dalam kondisi yang buruk. Ada sebagian orang sekarang kalau dia tidur dia setel musik. Baru dia tidur. Berarti tidurnya dalam kondisi apa ini? Buruk. Waliyadzubillah. Tapi tidur dalam kondisi yang baik, kalian berwudu, kalian berzikir, baringkan tubuh sambil baca zikir, baca Al-Quran sampai dia tertidur. Maka ini tidurnya dalam kondisi yang baik. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi saat kita tidur itu, nggak tahu kita. Sehingga kalau tiba-tiba di sana dicabut nyawa kita, maka dapat husnul khatimah. Tapi kayak tadi, begitu dia tidurnya, dia setel musik lah, apalah, ya, maka tiba-tiba dicabut nyawanya, maka jatuh ke dalam su'ul khatimah waliyadzubillah. Maka rugi sekali orang yang kalau dia tidur dalam kondisi tidak berwudu. Ya, tetaplah jaga wudu, terutama di saat kita akan tidur, ya, karena di sana kita serahkan seluruh tubuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja dia tidak kembali tubuh itu. Maka kalau dia tidak kembali roh itu, kita sudah dalam kondisi yang baik. Taib, ini dia mungkin yang bisa kita paparkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala ala wa a'lam. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala ala wa a'lam.
kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.